Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga pastinya komunikasi. Baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin menambah bisnisnya menjadi banyak sekali bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya Anda sudah hafal di studio, sudah ada siapa? Seorang speaker partner, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Halo Coach, apa kabar? Gimana YLL hari ini Coach? Merdeka! Ngeri banget. Ini kayaknya bukan 17-an ya? Ya nggak apa-apa buat saya merdeka. Kenapa Coach? Apa yang makna dari merdeka ini Ya Coach? kita harus jadi orang yang merdeka. Merdeka berpikir, merdeka bertindak, ya, merdeka berkarya, Iya, dan merdeka dalam cuan. Wow, nasionalis banget ya? Oh iya dong. Wah, pas banget Coach. Pas, karena saya udah tahu. Mau bahas tentang nasionalisme ya? Aduh, jangan dibocorin Oh iya, dong. saya pura-pura aja nggak tahu. Kita Iya. mau bahas apa nih Coach? Iya, kali kita ini? mau bahas temanya adalah bangkitnya nasionalisme. Oh, bangkitnya nasionalisme. Bangkit nasionalisme. Jadi kalau misalnya Coach Doni lihat sekarang ini, pasti ada banyak dong ya UKM-UKM yang didukung oleh pemerintah. Betul. Dan juga mendapatkan perhatian khusus. Ya. Bahkan di sudut salah satu tempat yang berada di Tamrin, sudah ada banyak sekali produk-produk lokal yang ditaruh di sana. Maksudnya di Sarina. Betul. Iya, iya, iya. Sekarang namanya apa ya? Kayaknya bukan Sarina lagi ya? Sarina? Atau masih? Masih. Masih namanya Sarina ya. Saya sudah Setahu lama saya. tidak ke sana, tapi saya banyak melihat sekali ya untuk yang foto-fotonya di sana, dan sudah bagus sekali ternyata di Sarina Bagus, ya. bagus banget. Iya, dan itu adalah produk-produk UKM. Nah, Iya. kalau misalnya dulu UKM itu kan susah banget nih Coach nembusnya, karena gimana mau nembus gitu kan, kalah Iya. Namanya sama juga orang. UKM. Iya. Usaha kurang maju. Jangan gitu Coach. Dulu kan? Iya. Sekarang Iya. jadi UKM-nya beda Coach. Iya. Usaha kecil miliaran. Miliaran, iya. Ya, amin ya pemirsa ya. Amin. Mudah-mudahan nanti ke depannya seperti itu. Dan pastinya ketika namanya UKM, dulunya orang tuh bilangnya selalu karena apa? Kurangnya modal. Bahkan yang saya kadang suka sedih gini Coach, mau dilatih. Ya kan, udah dibantu, mau Iya. dilatih gitu dengan gratis Coach. Iya. Dia manggil orang lain, expertnya dibayar Coach. Dan ketika waktu lagi udah datang duduk, mereka lebih pilih nggak mau datang. Iya. Ya itu Iya kan? orang miskin. Iya. Dan yang kedua, kalau pas waktu lagi datang yang Tanya dong, miskin apa? Oh, miskin apa? Mental miskin. Oh, kenapa mental miskin? Ya sudah difasilitasi, ya kan? Karena paling susah kita membantu orang yang tidak bisa dibantu. Ah, bukannya dibilang itu mental kaya karena dia fokus terhadap usahanya dia katanya. Itu kan investasi. Nah, Soal itu ilmu, dia. kompetensi, skill, Bener. itu investasi kan. Bener. Nah, ini- apalagi kalau udah dibayarin sama pemerintah, datang Bener, toh belajar bener. kan. Bahkan pengusaha itu kan tiap hari belajar sebenarnya kan. Betul, karena inilah benar yang dibilang sama Coach Doni, karena kadang-kadang orang tidak mengerti konsep investasi. Ya, makanya saya nih kadang-kadang nih Iya. coach ya kan, kalau saya mau kasih sesuatu yang gratis ya udah gratis aja. Tapi kalau harus berbayar ya itu mahal. Iya. Ya kan, biar orang menghargai Betul. gitu kan. Nah, itu betul, Coach. Jadi, saya tuh suka sebelnya kenapa ya? Karena kadang-kadang kita tuh mau baik ya, kita mau kasih sesuatu, ya udahlah ini sebagai CSR gitu kan. Tapi nggak dianggap. Tapi dianggap, karena ini cuma begini nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Padahal bener loh, gitu loh ya. Itu jadi yang pertama. Kedua, Coach ya, udah nggak mau datang. Yang kedua, mau datang, Coach. Tapi tahu nggak nanyanya apa? Apa? Ada uang penggantinya, Nah, transport. Aduh. iya. Ya, dan itu, Ya, itu. bukan cuma satu orang loh. Iya. Ya kan? Makanya tadi saya bilang mental miskin. Paling kita gini loh, nggak apa-apa kita sekarang belum kaya. Iya, iya. Ya, yang penting nggak punya mental miskin. Iya, iya. Contoh nih coach, saya paling sebel nih ya. Iya, iya, Ada orang selalu Emosi sebelnya dong. sebel terasi. Oh iya, sambal. Sambal. Iya. Ya. Tadi saya mau ngomong apa ya, lupa saya. Terus suka sebel. Oh iya, sama orang yang selalu minta tolong, ya kan, tolong cariin aku kerjaan, gitu kan. Oh, mintol ya? Iya, mintol itu kan, bukan pinjol ya. Oh, bukan. Tolong kasih aku kerjaan. Terus saya tanya, mau kerja apa? Apa aja deh coach, katanya. Ya udah, nih ada peluang nih jadi digital marketing itu. Wah, tapi kalau itu jangan. Saya nggak punya paket marketing. Oh, oke. Oh ya udah, lo kalau jadi admin
ini mau nggak gitu. Wah, saya kayaknya orangnya kurang teliti gitu. Ya udah kalau kan Mulai nyebelin ya. katanya apa aja mau ya. Giliran dikasih ini kasih itu ada aja alasannya gitu kan. Ya, orang yang seperti itu sulit dibantu. Oke, sulit ya. Karena orang yang kalau mau dibantu itu minimal dia harus bisa bantu dirinya sendiri dulu. Iya, benar. Ya kan, bagaimana keluar dari pola pikir perangkap pola pikir mental miskin. Nah, kalau dia sudah keluar dari situ, peluang dia untuk berubah pasti ada dan lebih besar. Iya. Tapi ada juga gini coach yang minta tolong kan dikasih pekerjaan sama saya, habis itu marah-marah dikasih kerjaan. Oh, ya? Iya. Kenapa? Kan saya bilang, minta tolong ya, tolong bantuin saya mau dapetin kerjaan. Oke, kalau gitu tolong bawain laptop saya gitu. Habisnya udah dibawain, udah makasih ya. Terus dia marah-marah. Ya iya, itu tolong beneran ya namanya. Kan dia minta tolong dikasih pekerjaan. Ya. Dengan polosnya saya kan kasih pekerjaan. Itu bukan Coach. kasih pekerjaan, itu kasih kesibukan. Dan akhirnya marah. Oke lah pemirsa. Dan itu kalau misalnya kita lihat banyak orang yang kalau pas waktu lagi sekarang ini sebenarnya orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif coach. Saya lihat ya. Benar nggak? Coba lihat. Kalau misalnya ada di tempat daerah baru yang mulai ada pemukiman, apa yang terjadi coach? Daerah baru di pemukiman. Apa yang terjadi? Mulai ada orang-orang ya Buka warung. buka warung, ya kan? Minimal dia bawa gerobakan di situ. Mulai dari 1 gerobak, besok-besoknya ada 2 gerobak, 3 gerobak, makin lama makin banyak. Sampai dari daerah yang bagus, sampai jadi terlihat kumuh gara-gara ada banyak. Ya, saya sih kalau bukan di sini saya tidak menyorotin masalah kumuh bahwa saya tidak setuju dengan itu, tidak. Tetapi yang saya ingin soroti adalah kemauan mereka untuk mau berusaha. Dari sudut pandang kalau kita lakukan interview, karena saya waktu itu juga membina para UMKM, jadi apa sih yang membuat Anda menggerakkan ini? Contoh, dia jualan gado-gado. Kenapa kamu jualan gado-gado? Kira-kira kenapa? Karena gampang bahan bakunya. Ya, bahan baku murah dan kayak ibu saya kalau buat itu enak Bumbunya bumbunya enak banget pokoknya. Jadi kalau saya bilang orang lain juga harus nyobain ini juga harusnya enak kayak gitu ya. Dimulai dari apa? Mulai dari dia yang bisa, betul nggak? Iya. Jadi kadang-kadang mulai dari bisa berdasarkan dari apa? Rasa lidahnya sendiri. Maka itu yang kita bilang rasa lokal yang ada. Makanya ada satu brand Amerika masuk ke Indonesia dilakukan namanya lokalisasi. Lokalisasi. Ya maksudnya bukan itu ya. Oh iya. Dilokalkan ya. Dilokalkan. Bahaya ini. Iya. Dilokalkan. Contoh, misalkan orang menggunakan kentang. Di sini jadi pakainya pas waktu lagi masuk ke Indonesia. Kentung. Enggak kentung. Kentang. Nasi. Jadi masuknya nasi, ya kan? Nah, jadi kan maksudnya ayam goreng itu. Iya. Karena yang ada nasi sama cuma yang di sini. Burger-burger itu loh. Oh iya. Iya, jadi tapi kan bukan cuma di sini, coach. Oh, oke. Di Malaysia juga pakai nasi. Iya. Oh, di Brunei juga. Di Brunei. Jadi kan tergantung dia lokal Iya. kan. Aduh bahaya ini. Dilokalkan, iya. Nah, tapi kalau kita pengen tahu nih, kalau sebenarnya kita bilang namanya lokal karena di daerah, sebenarnya secara dari kamus besar itu bukan sih? Ya, mari kita lihat pada layar belakang kita ini ya. Oke, yang pertama itu lokal adalah ruang yang luas katanya. Oh iya, kalau di sekolah. Iya. Kelas-kelas gitu loh. Iya, yang kedua terjadi berlaku ada dan sebagainya di satu tempat. Jadi itu berlaku lokal ya, setempat jawatan meteorologi dah. Yang ketiga adalah di suatu tempat. Nah, ini lebih cocok ya. Atau setempat. Iya. Nah, ini adalah istilah lokal. Jadi kalau misalnya kita bicara oleh-oleh itu kalau dibilang lokal adalah per daerah. Coba bayangkan gini, Coach. Coach Doni asalnya dari itu daerah kan mana? Bahasa Inggrisnya buy kan? Oleh Siapa? iya. Gitu. Berarti bye-bye dong. Jadi kalau oleh-oleh bye-bye ya. Nggak dibeli. Coach Doni lahir di mana? Di rumah bersalin sih. Pasti. Saya pikir lahirnya di tempat tidur. Oh enggak. Oh enggak. Bukan tempat tidur, tapi di tempat tidur khusus bersalin. Oh iya. Kota mana? Di kota mana? Kota mana, Coach? Di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Oke. Kira-kira di situ apa khasnya? Khasnya kuliner. Iya, kuliner. Coto Makassar. Coto. Yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh Pisang apa? hijau. Pisang. Oh, ini yang buat oleh-oleh. Apa nggak ada di jangan-jangan di Makassar? Karena apa ya? kalau yang melekat di otak saya Kacang. ketika saya pergi ke Makassar, yang saya ingat adalah coto Makassar. Ya.
Tapi kalau oleh-oleh, saya tidak kepikiran apapun. Karena semua habis dinikmati di sana. Kacang-kacangan ada. Kacang-kacangan, ya, kacang disco namanya. Oh, oke. Kacang disco ya. Ya. Nah, coba bayangkan ada satu kacang yang terkenal di Makassar. Kemudian dijual di Bali, dijual di Bandung. Khas Makassar, kira-kira orang beli nggak? Khas Makassar dijual di Bali. Jual di Bali, jual di Bandung, jual di Jakarta, jual di Yang Sulawesi. nggak belinya yang lokal di kota itu. Ya, kenapa ya? Padahal kita ingin melebarkan bisnis kita di tempat lain, Ya, ekspansi. karena dia tidak melokalkan. Yes. Melokalkan. Ya, itu maksudnya lah gitu kan. Ya, melokalkan dan dilokalisasi. Ya, tidak beradaptasi lokal gitu kan. Nah, jadi ada beberapa hal yang juga harus kita tahu bahwa ketika kita ingin mengambil khas dari suatu tempat, maka jadikan itu adalah sesuatu yang spesial di dalam tempat itu juga. Ya. Nah, jangan selalu berpikir soal omset berupa pengali atau apapun juga, karena banyak cara yang dapat dilakukan gitu. Ya. Kayak makanan misalnya yang aslinya itu pedas banget. Iya. Tapi ketika dia buka cabang di kota lain, dia harus beradaptasi lah sedikit. Iya. Oh, orang di sini nggak suka terlalu pedas. Iya. Jadi level pedasnya itu kalau di kota aslinya itu sampai 10, Iya. di sini mungkin cuma sampai 2. Nah. Tapi pedasnya pedas manis Betul, gitu kan. betul. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa dukungan yang dapat kita berikan, terutama dari pemerintah. Tapi apa aja yang bisa dukungan dari produk lokal yang dapat Anda dapatkan? Pertama adalah pembelian produk. Jadi kadang-kadang kalau misalnya Anda lihat pameran yang diadakan sama pemerintah, yang membeli adalah orang-orang yang terdekatnya Ya. atau di kantor-kantor setempat yang membeli. Itu adalah sebenarnya dukungan juga untuk bagi UMKM untuk produk-produk lokal. Nah, kadang-kadang UMKM ini sering malas untuk ikut pameran. Padahal sebenarnya pemerintah tuh ingin agar Anda berada di sana dan dibeli produknya. Itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Yang kedua adalah pemberian tempat khusus. Anda dapat melihat pada swalayan-swalayan, kemudian tempat-tempat retail. Ada lemarinya khusus ya. Ada tempat khusus, rak khusus yang rak diberikan. khusus ya. Iya, bahkan Anda tidak perlu meminta, memang dipersilakan untuk bisa masuk kalau Anda bersedia untuk mau memasukkan barang Anda di sana. Nah, yang ketiga adalah kemudahan perizinan. Jadi kalau misalnya sampai jadi ini ya, keselak ya. Iya. Karena kalau namanya Kurang ngurus izin. Iya, karena namanya kalau ngurus izin coach susah banget coach ngurus Iya. izin ya. Dan Ya kalau, makanya karena ngurus izin susah jadi nggak usah diurus. Iya. Wah, di sebelah sini aja ya, di sebelah. Jadi kalau namanya izin, kalau misalnya contoh BPOM, halal ya Iya, kan ribet kan, betul kan? Tetapi kalau misalnya ada program dari pemerintah perizinan itu jadinya mudah sekali. Betul. Nah, itu adalah satu bentuk dukungan. Makanya Anda juga jangan malas dan Anda juga harus cari event-event yang dimana bisa membantu Anda supaya dipermudah nanti ke depannya. Nah, Yang- tapi kalau soal izin bagi suami itu beda, coach. Oh, beda ya. Kalau Ya. bagi suami itu lebih baik minta maaf daripada minta izin. Waduh, sekali lagi lihat yang sebelah sini Ya, aja. maksudnya kalau pulang malam itu mau sepedaan ya kan atau mau nongkrong di warung ya kan, kalau pulang dulu terus minta izin istri kan nggak dibolehin kan. Iya. Jadi langsung aja ke warung gitu kan. Pulangnya malam minta maaf ya. Kita lanjut. Bahaya ini ya. Yang terakhir adalah pelatihan Oke. pengembangan. Nanti kita akan bahas nih karena Coach Doni juga kayaknya banyak melatih juga untuk UMKM ya. Nah, pemirsa masih ada lagi yang akan kita bahas dan saya nanti akan mengulik sedikit dari Coach Doni bagaimana yang dilakukan pelatihan terhadap para UMKM tersebut. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita mengenai bangkitnya nasionalisme. Tetapi sebelum kita lebih jauh lagi, kita sama-sama menyaksikan pertanyaan dari masyarakat berikut ini. Perkenalkan, nama saya Esa Sulistianing Kurniati. Apakah stigma produk asing lebih baik dari produk lokal akan sulit berubah karena sudah lama mengakar? Halo, perkenalkan nama saya Darla. Saya izin bertanya, apakah produk lokal harus selalu lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan produk asing? Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal, izin bertanya,
apakah dukungan akan produk lokal malah memanjakan pebisnis sehingga menjadi tidak berdaya saing tinggi? Oke, Ko Sony. Ya. Sudah ada beberapa pertanyaan dan sepertinya ini memang membangkitkan aura-aura nasionalisme. Merdeka! Wah, langsung ngeri banget ya. Langsung kaget loh orang-orang di Ngeri-ngeri sini. Yang merdekanya kenceng banget. Ini kayaknya baru pulang dari Rakernas atau bagaimana? Lagi latihan ini sih apa itunya? Jadi orator. Yel-yel merdeka. Oh iyalah merdeka. Dalam rangka menyambut Iya. bulan Agustus Ya, tahun depan. pemirsa, jadi tolong Anda bisa sorot ya orang di sebelah saya karena mereka akan menjadi orator nanti ke Iya, depan ya. iya. Orator itu kalau untuk bajak sawah itu kan Apa tuh? traktor. Waduh, jarang ke sawah. Oke, yang pertama, apa stigma produk asing? Apakah stigma produk asing akan Baca aja masih salah. Coba pelan-pelan. apakah jadi kayak ini Ibu Budi ya? Iya. Apakah stigma produk asing lebih baik dari produk lokal? Akan sulit berubah karena sudah lama mengakar. Saya nggak bisa jawab. Jangan gitu dong. Menurut Eko Sony nih. Kalau saya lebih suka produk lokal. Yang benar, yang benar. Nanti saya mulai ini nih. Kan disiarin TV. Loh, semua yang saya pakai ini lokal. Oh, benar. Kan nggak kelihatan. Kecuali ponsel. Ponsel, kacamata? Oh, enggak. Ya, begini. Ini Wah. fair ya. Justifikasi ini. Enggak, kita bicara fair ya. Kita kadang sebagai konsumen itu melihat kalau saya biasanya kan yang pertama harga dulu kan. Harga. Price-nya kan. Iya. Karena Saya tahu kok ini lebih mahal. apa? Kalau kacamata ini Bukan yang di bawahnya dari kacamata. saya nggak tahu orang yang beliin istri saya. Oh iya, curang ya. Kan saya nggak pegang duit. Oke. Jadi pertanyaannya apa sih sebenarnya? Iya, kenapa maksudnya bilang yang produk asing mungkin dipakai sama Coach Doni tadi? Ya, karena kekuatan brand satu, kemudian Oke. stigma soal produk asing itu lebih berkualitas, ya kan? Itu Lebih kan berkualitas tuh kayak gimana? Maksudnya lebih tahan lama? ya atau- macam-macam. Ada Oke. yang lebih masa pakainya, ya kan, lebih panjang. Kemudian apa ya? Itu karena kan pasti sudah teruji, ya kan? Jadi kalau selama ini kita kemudian memilih dan membandingkan antara produk asing dengan produk lokal, kalau kita mau bicara tentang nggak apa-apa deh mahal dikit, ya kan? Tapi kan gue bisa pakai dalam jangka waktu yang lebih lama. Terus yang paling penting ini biasanya nih orang juga membeli itu kan karena kekuatan sebuah jenama atau brand kan. Jadi ketika dia pakai brand misalnya apa ya, sebut saja Brand apa? Tentang apa? brand Sepatu? ini. Ya, sepatu misalnya ini buaya. Iya. Iya kan? Iya. Nah, kan karena kekuatan brand atau jenamanya itu kan dari logonya saja kan orang sudah bilang, "Wih, ini buaya nih." Ya kan? Jadi ada kebanggaan. Oh. Ya kan? Itu kan stigmanya. Ya, berarti Coach Doni mementingkan gengsinya dong. kalau Ya, gitu. bukan cuma saya gitu kan. Karena gengsi itu bagi sebagian orang itu adalah simbol dari kualitas. Oh, Kenapa oke. dia akhirnya dalam tanda petik memiliki sebuah brand atau jenama memiliki gengsi? Karena sudah teruji kualitasnya. Ya kan? Oke. Dan itu bisa dilakukan oleh pelaku UMKM. Nah, kalau Coach Doni nih pilihnya mana? Karena ini saya juga pernah tanya ke beberapa orang ya. Iya. Lebih pilih punya 10 baju, Iya. 10 baju tapi murah sama-sama murah, mungkin tapi pakainya nggak lama, atau lebih pilih satu baju dengan brand yang sudah terkenal, Iya. ya, tapi bisa dipakai bertahun-tahun. Ya, saya lebih pilih punya 10 baju dengan brand terkenal. Curang ya? Kan milih. Lagi pula saya nggak pernah beli. Oh, Yang beli istri saya. Ya, jadi kalau saya tanya di beberapa orang, jadi nggak bisa pakai kasus Coach Doni di Ya, oke, sini. saya jawab ya. Kalau saya, karena itu dipakai untuk aktivitas sehari-hari, saya memilih meski dia jumlahnya lebih sedikit, tetapi kualitasnya lebih baik. Karena kayak saya pernah punya sepatu nih, Coach. Ya, saya pakai itu selama 15 tahun. Wow. Iya, 15 sampai 16 tahun. Itu lagi bingung cari mutasinya kemana atau gimana? Jadi sepatu itu memang produk impor. Oh, oke. Waktu beli itu harganya memang mahal sekali. Ya. Tetapi waktu yang menjawab semua. Wow. Saya tidak pernah ganti sepatu selama 15 tahun. Saya cuma ganti solnya beberapa kali ya mungkin 2-3 kali dalam 15 tahun itu. Oke. Artinya apa? Saya nggak Kuat usah ya. sibuk ya kan mikirin tiap
tahun harus beli sepatu baru gitu kan. Dan itu artinya saya makin percaya pada kekuatan produk yang dimiliki oleh brand tersebut. Oke. Makanya harus konsisten. Iya, Bagi iya, pelaku iya. usaha, khususnya UMKM ya, fokus pada kualitas. Iya. Fokus pada kualitas. Nanti kalau Anda fokus pada kualitas, lama-lama juga brandnya, jenamanya akan kuat. Oke. Dan itu yang membuat dia punya value Iya. yang mahal gitu kan. Iya. Satu contoh nih Coach, sebelum melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita punya produk lokal yang membanggakan. Oh, kalau di luar apa? negeri itu brand ini kesini masuk nama kafe itu Iya. yang sebak-sebak itu kan. Oh iya, iya. Nah, ya nggak apa-apa lah, ini kan bukan jualan Starbucks. Waduh, Iya. udah langsung ya. Inisial aja Starbucks. Iya, ya kan? iya, iya. Tapi kan kita juga punya lokalnya. Oh iya. Excelso. Oh iya, iya, Ya kan, iya. Iya. brandnya sangat internasional. Betul. Tapi itu produk lokal. Betul, Excelso dari itu kapal tahu api nggak? ya? Kapal api. Kapal Padahal api. kapal sekarang udah nggak kapal api kan, udah kapal Iya, iya. mesin kan. Dan saya suka di cafe itu. Iya, saya lebih suka suasananya dan itu kan localized tadi kan. Iya. Lokalisasi. Dibuat lebih lokal. Iya, iya. Makanannya itu kan cocok dengan lidah kita. Betul. Ya kan, suasananya Iya, ya kan. iya. Kalau di Starbucks mungkin lebih cocok untuk orang-orang Eropa, Amerika gitu kan. Iya. Nah, makanya meeting di situ. Tapi kalau family, ya kan sofanya beda di situ. Betul. Duduknya lebih enak, lebih nyaman, Betul. ya kan. Nah, saya sendiri pribadi kalau ada aktivitas rapat dengan partner itu lebih memilih di lokal kafe. Oke, Excelso. karena dia lebih kekeluargaan ya jadinya ya. Iya. Oke, nah jadi kalau misalnya ini lagi Coach, sebenarnya kalau tadi cerita sepatu Coach ya, banyak sepatu jenama luar ya, Iya, atau iya. brand ya, namanya Iya. jenama ya. Dari jenama luar diproduksi sebenarnya di Indonesia. Di Indonesia. Iya. Cuman karena Tapi nggak boleh dipasarkan langsung. iya, cuma karena memang orang Indonesia itu lebih percaya sama brand atau Luar. namanya. Ya. Terpaksa diekspor kembali untuk diimpor. Iya. Iya kan? Dan ini justru yang Ya, akan itu yang menjadi bikin masalah. mahal. Iya. Jadi sebenarnya yang harus kita lihat di sini, bisa nggak kita ubah kalau kita melihat fokus dari fungsi. Jadi kalau misalnya Anda boleh cari referensi, jadi orang luar negeri, ya terutama di Amerika dan Eropa, mereka itu adalah bukan orang yang terikat dengan brand. Mereka betul. terikat dengan Fungsi, fungsional. Hanya orang Indonesia yang terikat dengan brand. Iya, berarti DNA-nya dong ya. Iya, jadi tolong. Kita apa? DNA kita lebih ke konsumen ya. Iya, Daripada jadi produsen ya. memang karena diarahkan Indonesia seperti itu. Pertanyaannya, Anda mau mempertahankan ini atau Anda ingin berubah? Nah, jawabannya saya kembalikan lagi kepada Iya, Anda. makanya ya kan? saya itu paling susah, Coach. Iya. Kalau lagi datang ke sebuah pusat perbelanjaan yang isinya kuliner atau makanan semua. Oh, kenapa Karena tuh? DNA saya kan konsumen. Jadi Makan. pengen semua dimakan. Iya, iya, ini iya. enak, itu enak, ini enak, itu Iya, enak gitu iya, kan. iya, iya. Tapi kalau DNA-nya produsen pasti, wah ini buka toko bagus. Iya, ini buka usaha iya, di sini iya. bagus, ya kan? Benar. Nah, tapi ya, itulah. Tapi saya pengen tahu nih Coach, jadi kalau misalnya, tapi kan nggak semua orang begitu kan Coach Iya. ya. Tapi ada orang yang betul-betul, wah saya pengennya produk lokal, saya pengen memajukan lokal. ada. Pasti punya suatu ciri-ciri khusus gitu loh mereka. Oh, ini mau nanya ke saya pasti. Oh iya. Udah bridging. Iya. Bener kan? Bener. Nah, ya udah kita lihat layar di belakang saya. Jangan dikasih tau dong, itu bridging ya. Iya, ini kan maksudnya Coach Roni adalah komunikasi orang nasionalis kan? Iya. Jadi ada beberapa ciri-ciri atau gaya komunikasi orang yang memiliki karakter nasionalis ya Iya. kan? Yang pertama, dia menggunakan bahasa nasional. Ya pasti bahasa Indonesia dong. Ya, kalau Maksudnya- kita kan bahasa Indonesia. Oke. Ya kan, kalau Jadi- di negara lain tetap bahasa nasional negara tersebut. Oke. Nah, kan nasionalisme kan? Iya, tapi berarti tidak harus ketika waktu lagi misalnya di Padang, bahasa Padang ini. Walaupun dia Enggak, itu kan bahasa daerah. Oh, kan oke. bahasa daerah adalah basis bahasa nasional. Oke. Dan bahasa daerah memperkaya bahasa nasional. Tetapi contohnya nih, kan saya sering dengar juga tuh orang-orang kalau bicara presentasi atau bikin konten, sukanya itu pakai istilah-istilah asing. Ya kan? Padahal ada bahasa Indonesianya. Kenapa sih? Biar pengen kelihatan mahal, biar pengen kelihatan elit, kan anak Jaksel. biar pengen kelihatan lebih berkelas gitu. Oh, iya dong. Justru ketika kita menggunakan bahasa nasional kita, membuktikan bahwa kita bangga dengan bahasa nasional kita. Oke, Contoh yang siap. tadi sering kita ucapkan,
brand. Jadi jenama. Jenama kan bahasa Indonesia kan, Iya. lebih asik loh. Orang malah apa tuh? Ya kan, TUCH.3 apa tuh itu kan jenama gitu kan. Oh, ya? Ternyata jenama itu kan untuk mengartikan brand, Oh, oke. personal brand, jenama pribadi. Iya, iya, iya. Lebih asik kan kayak misalnya daripada bro, lu parkir di mana? Di basement. Ganti dong. Aku parkirnya di Rubana. Ruang bawah tanah. Iya, cakep kan? Iya, Lalu iya. beli makannya di mana sih? Itu ada tadi gua mampir pakai fasilitas Lantatur. Iya. Apa coba? Layanan tanpa turun. Nah, cakep kan daripada drive thru. Iya kan? Iya, Nah, iya. kalau saya itu ciri yang pertama, dia lebih mengedepankan penggunaan bahasa nasional. Oke. Bung Karno itu adalah orang yang mengerti banyak bahasa, polyglot. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Prancis, ya kan? Dia polyglot. Tapi dia kemana-mana selalu berbicara dengan bahasa Indonesia. Oke. Bahkan di forum internasional pun dia dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Coach. Tapi kayaknya kalau misalnya berbicara karena nasionalisme itu panjang, kayaknya kita harus melanjutkan di segmen Nggak mau, berikutnya. nggak mau. Jangan, nah, ya. Makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan masih mau melanjutkan tadi ciri-ciri orang yang nasionalis. Kalau tadi kita udah tahu yang pertama adalah menggunakan bahasa nasional, bagaimana yang kedua dan ketiga? Karena saya yakin Coach Doni suka angka 3. Kok tahu? Karena template-nya 3. Silakan Coach. Oke, yang kedua, ya, fokus pada persatuan dan solidaritas. Nah, Bukan fokus pada persatuan dan kesatuan, Coach. itu Sila ketiga. Iya, iya. Enggak. Itu tagline-nya TV nasional kita. Oh, dulu. iya, Mencari iya, persatuan dan kesatuan. Iya, iya, Ya kan? iya. Tanya dong, kok tahu? Iya, karena di situ lama kan. Iya, saya alumni situ. Nah, sampai lupa mau ngomong apa nih. Fokus pada persatuan dan solidaritas. Jadi setiap kata-katanya, bahasa yang dia sampaikan itu, bicaranya tentu fokus pada hal-hal yang mempersatukan. Ya, bukan bicara hal-hal yang fokus pada perbedaan sehingga memecah belah, ya kan? Dan dia bicara solidaritas. Kita nih bangsa Indonesia, itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itu kan terdiri dari beragam suku, bangsa, bahasa, agama, budaya dan sebagainya, banyak sekali, ya kan? Tapi kita fokus pada hal-hal yang mempersatukan. Ya, kita bicara solidaritas sesama anak bangsa, ya kan? Oke. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu tercermin menjadi sebuah ciri komunikasi orang yang nasionalis, ya kan? Oke. Dan yang ketiga, dia akan menonjolkan prestasi dan keunggulan bangsa. Karena banyak juga orang yang selalu bicara jelek-jeleknya. Dari setiap bangsa kan pasti ada keunggulan dan ada kekurangannya kan? Betul, pasti ya, ada. Pastilah. Ya, manusia aja ada plus dan minusnya kan? Nah, apalagi sebagai kumpulan orang banyak yang disebut sebagai sebuah bangsa dan negara. Ya, kalau namanya manusia kan ada plus minus, tapi kalau saya banyak kan plusnya sih, Bo. Plus apanya nih? Plus. Minusnya yang plus. Agak dipaksakan ya. Tapi masuk kan? Masuk. Tunggu dulu, belum selesai. masih. Sampai. Orang saya belum ceritakan. Oh, keunggulan. Nah, prestasi, oke. Maksudnya dia fokus pada prestasi, dia dengan sering bangga orang bikin konten. Oh, ya kan? iya. Nah, coba. Kan sekarang di media sosial banyak tuh yang menjelekkan bangsa sendiri. Oh iya, Iya kan? iya benar-benar. Ya memang bangsa kita ini masih terus berproses, membangun. Nggak semuanya memang bagus. Tapi kalau kita fokus pada keunggulan, ya kan, hal-hal yang menonjol, itu salah satu ciri seorang nasionalis, ya kan. Terus saya bilang, emang kalau kita mengkritik itu salah? Nggak salah, ya kan. Tetapi harus dibarengi dengan solusi. Oh, oke. Jadi harus ada solusinya. Ya, kalau tidak ada solusi, bagaimana kemudian kita mendorong agar kita bisa menemukan orang yang bisa memberikan solusi. Oke. Jadi menurut saya, ya kan ini demokrasi ya. Iya, betul. Memang demokrasi itu gaduh sih, Coach. Iya, Ya kan, iya. semua orang berhak bicara gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau kita gaduhnya itu yang tujuannya untuk memberikan nilai tambah bagi bangsa kita, itu lebih bagus. Oke. Ya kan? Nah, jadi tonjolkanlah prestasi dan keunggulan bangsa, itu salah satu ciri-ciri orang yang gaya komunikasinya nasionalis. Oh, jangan menjelekkan diri sendiri, apalagi Ya, bangsa sendiri. bangsa sendiri. Jadi bangsa orang lain boleh kita jelekkan. Ya, berarti? jangan juga, ya kan? Oh, nggak boleh juga ya. Oke. Ya. Masih ada pertanyaan sebenarnya, Coach. Oke. Simpenan nih ya. Apakah dukungan akan produk lokal
malah memanjakan pebisnis sehingga menjadi tidak berdaya saing tinggi. Dikasih mudah perizinan, dikasih tempat, jadi malah dimanjakan, jadi nggak punya strategi, nggak ada. Ya. Tidak, kalau menurut saya tidak. Oh, justru ini soal mentalitas. Ya, kalau kayak kita difasilitasi oleh pemerintah, ya saya akan manfaatkan sebaik-baiknya. Ya kan? Nah, ini kan kembali lagi soal mentalitas pengusaha. Ya. Namanya pengusaha itu kan selalu berusaha. Betul. Apapun diusahakan. Ketika dia mendapatkan kemudahan fasilitas, itu dianggap sebagai sebuah keuntungan yang bisa dimonetisasi, ya kan? Bisa kemudian dilipat gandakan. Ya kalau menurut saya misalnya, saya nggak perlu sewa tempat dong. Ya kan? Keuntungan buat saya. Iya, berarti kan betul. modal yang harus saya sewa tempat saya bisa pakai untuk meningkatkan produksi. Betul. Iya kan? Betul. Nah, tapi kalau sudah difasilitasi, sudah diedukasi, dikasih training, ya kan, nggak berubah juga, ya jangan salahkan ibu mengandung. Ya kan? Ya itu Iya, salah iya. Anda sendiri. Betul. Jangan salahkan kemudian, pemerintah sih kurang dukungannya. Kalau pemerintah nggak kasih dukungan modal, ya mungkin pemerintah kasih dukungan aset, sarana. Kalau tidak ada dukungan sarana, mungkin pendidikan, pelatihan, Iya, ya kan? iya. Kalau nggak ada itu, mungkin dibukain akses ke perbankan, Iya, ya kan? betul. Manfaatkan sebaik-baiknya. Betul, jangan malu lah menggunakan namanya fasilitas karena orang-orang yang kaya pun para konglomerat mereka berusaha mendapatkan fasilitas. Oh iya, saya aja sampai Gitu. sekarang sering menggunakan fasilitas orang tua saya. Iya. Oke, yang ketiga coach. Apalagi anak-anak saya. Pi, pinjam ininya dong. Pi, pinjam pakai. Ya, yang ketiga coach, tadi pertanyaannya, apakah produk lokal harus selalu lebih baik kualitasnya dibandingkan produk asing? Enggak juga, tapi kalau kita bangga dengan menggunakan produk lokal, maka soal kualitas nomor 3. Iya, Ya kan? Nomor 1 kebanggaan, ya kan? Iya, Nomor betul. 2 ya kita harus bantu brand atau jenama produk lokal itu. Iya. Makin banyak yang pakai, pasti brandnya makin dikenal publik kan? Betul. Nah, betul, Yang betul, ketiga ya. baru soal kualitas. Tapi kan Betul. dia harus terus improvement, Betul. continuously improvement. Apa Iya. itu artinya? Selalu melakukan improvisasi Berkesinambungan, berkelanjutan. Berkelanjutan, Iya. iya. Apalagi ketika dia rajin melakukan evaluasi, R&D, apa bahasa Indonesianya? Research and Development. Iya. Ya, riset dan pengembangan, ya kan? Penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan. Akhirnya kan lama-lama dia akan menemukan sebuah formula yang membuat produknya makin kuat, berkualitas, jangka panjang. Oke. Ya kan? Nah, lama-lama bukan cuma kita local pride, bangga pakai produk lokal, tapi karena memang sudah teruji keunggulan dan kekuatannya. Wow, Negara luar biasa. harus hadir di sini. Contoh negara tetangga kita yang jauh, Tiongkok, ya kan? Dia kan sangat bangga sekali menggunakan produk dalam negerinya. Betul. Ya, sebelum Tiongkok, India, Iya. ya dengan ahimsanya itu mulai dari Gandhi dulu lebih mengkampanyekan pakai produk dalam negeri. Apa itu tekstil? Iya. Ya kan? Setelah itu kemudian kalau lihat di TV pejabat-pejabat India itu kan pakai mobil buatan dalam negeri kan? Iya, betul. Iya. Itu Iya. dimulai dari dalam negeri, dari pemerintahnya, ya kan? Memang kadang-kadang perlu ada kebijakan yang tanda petik yang harus dipaksa dulu. Betul. Dibiasakan. Makanya kalau Anda ingin menjadi bangsa yang besar, kalau bukan mulai dari kita, dari siapa lagi? Iya, kayak Iya. ada produk KFC. Lokalnya dong. Bukan Kentucky Fried Chicken. Jadi? Tangdoni Fried Chicken. Atau Saya pikir Karawaci Fried Chicken. Kediri Fried Chicken. Nah, boleh dong. Boleh. Ya, itu Nah, menurut saya. Siap, Prof. Jadi kayak Oke. kalau misalnya profesor harus memberikan Provokator. namanya arahan kok. Oke. Berarti harus punya namanya quotes of the day. Quotes of the day dari saya, pemirsa. Nah, kali ini adalah profesor. Tumben ini Agak baik bener. ya. Namanya nasionalis. Oke, merdeka. Produk unggul dimulai dari kualitas dan didukung oleh jenama yang kuat. Jadi keunggulan sebuah produk itu tentu ada dua bagi saya. Tadi udah saya ceritakan. Fokuslah membangun keunggulan lewat kualitas. Kalau barangnya berkualitas, pasti pembelinya, konsumennya nambah banyak. Ya kan? Setelah itu brand atau jenamanya akan dikenal publik dan akhirnya kuat di mata konsumen. Dua itu akan membuat produknya menjadi unggulan. Wow, itu kan secara teorinya. Sekarang Ya. saya tanya prakteknya. Ya, jalani aja. Kalau mau prakteknya lebih terarah, ya cari saya. Bagaimana menunjukkan namanya kualitas, coach? Karena kualitas itu kan sulit untuk diukur, tapi kualitasnya ini lebih bagus. Dari mana orang bisa tahu itu lebih bagus? Ya dipakai.
dipakai. Nah, jadi kalau misalnya dipakai betul ya, jadi harus ada paling gampang kan. Ada indikator pengukuran. Ada namanya indikator. Untuk Nah, mengukur paling kualitas. mudah, terutama di Indonesia, membangun namanya kredibilitas itu adalah dari kata-kata orang. Jadi testimoni itu adalah yang paling bagus. Iya, kenal juga sama Mbak Moni ya. Oh iya. Jadi ketika Anda mempunyai namanya ada orang yang suka produk Anda, shoot. Ya, shoot bukan ditembak ya. Anda capture, Anda videokan, dan Anda bagikan seluas-luasnya. Tapi kadang-kadang saya suka melihat begini, Coach, bahwa banyak orang yang overclaim. Sebenarnya biasa aja, Coach. Tapi banyak orang yang melakukan testimoninya diarahkan. Nah, menurut Coach Doni kayak gimana tuh kayak gitu? Kalau saya pribadi lebih kuat itu yang natural, yang alami. Ya, mungkin untuk kepentingan promosi tertentu silakan saja. Tetapi ketika dia lakukan itu overclaim tadi, itu harus diiringi atau dibarengi dengan memang benar-benar produknya sangat berkualitas. Kalau tidak bisa jadi bumerang. Nah, untung bumerang bukan Pak Merang. Iya kan? Iya, karena ada waktu itu kalau misalnya saya kan sebagai seorang trainer coach, ada trainer lain lah dari vendor lain ya kan, masuk ke dalam sebuah perusahaan dan dia meminta testimoni. Nah, ketika meminta testimoni, saya tahu dari si testimonernya. Jadi orang memberi testimoni ya. Orang yang memberikan testimoninya kenal ya, Coach? Diberikan briefing dulu. Jadi dan diberikan briefing dan diarahkan melalui dari pertanyaan. Nah, jadi kemudian diekspos dalam sosial media, diekspos untuk ke perusahaan-perusahaan lain. Dan menurut saya, karena saya turut mendengarkannya juga di depan, jadi saya tahu kualitasnya seperti apa. Apa yang disampaikan di dalam testimoni itu sebenarnya berbeda dengan yang sebenarnya terjadi dalam kelas. Ya, hati-hati ketika kemudian itu overclaim dan akhirnya konsumen atau klien tidak mendapatkan sesuai dengan testimoni itu adalah bisnis terakhirnya. Iya kan? Benar. Nah, tapi kalau kita lakukan dengan kejujuran dan ketulusan, itu malah sebenarnya akan membuat ada repeat order. Betul. Tetapi tentu harus fokus pada peningkatan kualitas, ya kan? Jangan gitu-gitu doang. Betul. Tapi ada juga seorang pebisnis yang melakukan sebenarnya tidak overclaim ya. Tapi dia mengeneralisir. Seluruhnya sama kualitasnya. Jadi misalkan dia punya 10 produk. Satu yang benar-benar bagus banget. Selebihnya sih biasa aja, bahkan menurut saya kurang baik gitu lah. Tapi dia bilang, kita produknya semua bagus, semua produknya berkualitas. Coba bayangkan, ada kita produk A, produk B, produk C, dibeli sama orang. Dan akhirnya setelah dibeli, orang kecewa. Bahkan bukan cuma kecewa, keciwi bingit. Orang yang keciwi bingit akan jadi ambasador ke orang lain. Ya, lu jangan beli deh. Itu dia. Kok kenapa nggak seperti yang dia bilang ya? Itu yang jadi masalah. Nah, saya punya quotes of the day juga. Sebelum nanti Coach Doni memanggil saya dengan panggilan berbeda. Saya akan silakan, Mbah. Kesempurnaan lahir dari perbaikan dan inovasi terus-menerus serta mempunyai manfaat jangka panjang. Jadi kadang-kadang orang cuma berhenti di inovasi. Ya, ketika berhenti di inovasi yang dilakukan adalah kadang-kadang sama pebisnis yang mulai pelit nih, Coach. Apa yang dilakukan? Dia mengurangi kualitasnya. Mengurangi kualitas. Hanya ingin biar margin keuntungannya lebih besar. Yes, misalkan Anda sudah terkenal, Anda bikin produk apapun, sudah bagus, sudah terkenal dan orang udah luar biasa. percaya. Orang udah percaya. Dia bilang, bagian spare part ini kayaknya bisa diganti deh. Ya kan, kalau nggak bagian elemen ini kita ganti aja deh. Orang juga nggak peduli. Mulai dikurang-kurangi. Sampai ada beberapa orang yang detail dan akhirnya bilang, wah kayaknya ada yang berbeda ini. Nah, ini yang akan jadi masalah. Makanya manfaat itu harus bisa dirasakan secara jangka panjang. Bukan dikurangi, tapi kalau bisa ditambah. Nah, kalau tidak bisa ditambah, maka diperbaiki menjadi lebih baik. Apa yang dilakukan sama produk apel kegigit itu, misalkan contoh. Ya kan? Karena bisa dilihat sekarang versinya udah sampai versi keberapa? Nggak tahu, saya nggak make soalnya. Sampai ke 17. Saya makainya duren. Bukan apel. Bertambahnya kadang-kadang di mana? Bertambah kecepatan, bertambah biasanya kalau namanya handphone bertambah apa? Kamera. Berarti bertambah lensanya. Berapa megapiksel menjadi lebih baik, ya kan? Kemudian bertambah selain dari kecepatan apa? Performanya juga dia bertambah. Kecepatan ini maksudnya lebih cepat hilang ya? Ya enggak, lebih cepat
untuk dioperasikan. Oh. Nah, jadi mempertahankan itu artinya membuat bisnis Anda menjadi jangka panjang. Nah, pemirsa, masih ada tips yang akan kami berikan. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita atau sharing-sharing kita tentang bagaimana bangkitnya nasionalisme. Dan kali ini kita sudah masuk di dalam segmen yang pastinya penuh dengan inspirasi karena di sini bertaburan tips dan trik. Dan kita akan mulai dari Coach Doni. Silakan Coach. Oke, tips komunikasi nasionalisme. Yang pertama, Anda ini istilahnya bahasa gaulnya storyteller. Oh, storyteller. Berarti artinya pendongeng. Ya, bisa Pendongeng. juga. Tapi Iya. kan kita menjual cerita ya. Jadi kita berkata-kata itu dengan ya gitulah maksudnya. Storytelling gitu Iya, kan. iya, iya. Ya. Jadi kalau gitu dia tidak menjual manfaat, dia cuma jual cerita doang. Ya, Coach? dimulai dari membangun sebuah cerita, kisah, ya kan? Contoh, negara tetangga kita, ya kan? Ya, nggak usah jauh-jauh lah, yang paling dekat aja, ya kan? Yang paling dekat dari Batam itu kan. Apa sih yang dia miliki? Kalau dibanding Indonesia, sumber daya ayam kita paling lengkap, paling banyak. Oh iya, betul. Tapi banyak juga yang datang ke sana, ya, untuk berkunjung, berwisata. Kenapa? Karena mereka berhasil membangun kisah melalui cerita. Ceritanya kayak gimana tuh kisahnya? Macam-macam, misalnya ya dapatkan pengalaman yang berbeda, ya kan. Kita datang ke sana aja sudah seneng foto-foto di bandara, tapi yang kita dengarkan suara burung palsu, ya kan. Lihat air terjun yang ternyata artifisial. Aslinya kan ada di Indonesia, Iya, iya, ya kan. iya. Nah, artinya apa? Kehebatannya adalah ketika mampu membangun sesuatu lewat cerita. Oke. Nah, makanya gunakan kemampuan storytelling ini bagi Anda khususnya untuk menarasikan hal-hal yang lebih nasionalisme. Iya, 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 iya. Dari cerita-cerita itu ya. Iya, Nah, ada apalagi satu- sekarang kan banyak platform media sosial kan. Iya, iya. Ada kisah tentang orang membuka rumah makan, Coach. Ya, jadi cerita menjual cerita ini. Jadi rumah makan ini temanya adalah tema penjara. Pernah Oh tahu? ya, ya, tahu ya. Pernah tahu tentang tema Ya, penjara? Masih mending yang tema penjara. Oh, Ada jadi yang tema toilet. Oh iya. Iya kan? Cuma nggak enak kita bahas ya. Iya, ya kan makanan piringnya Iya, kan iya. jadi Iya. model kloset kan. Kalau itu nanti pemirsa nggak mau nonton kita. Ini tema tentang penjara. Oke. Jadi dia bercerita bagaimana dia di penjara, dia ingin bertemu dengan orang, bagaimana orang menikmati, ada yang suka kesendirian, ada seperti apa. Dan karena dia dengan setiap biliknya ada punya kisah-kisah, orang banyak datang ke sana. Orang banyak datang bukan hanya makanannya sih mungkin biasa. Tetapi kisahnya mereka beli. Itulah yang dibuat sama mereka. Dan yang kedua, ada satu kafe, Ya. ada satu kafe di daerah Jakarta Barat dan kalau menurut saya itu bagus banget ya untuk ceritanya ya. Jadi dia makanannya dibilang murah tidak, tetapi membuat tema-temanya itu luar biasa. Membuat tema. Jadi kita dibawa ke sana bukan hanya menikmati makanannya, tetapi penyajiannya dan juga orang dari staff-staffnya di sana. Jadi menjual cerita bukan hanya menjual isi yang Anda jual, tapi menjual secara paket keseluruhan. Jadi ini bagus banget sebenarnya. Iya, iya. Oke, Paket kedua. lengkap ya. Iya. Oke. Kok jadi saya yang bilang ini? Yang kedua, manfaatkan kebanggaan lokal. Itu tadi local pride yang Oke. kita jual, yang kita sampaikan narasinya itu lebih banyak tentang kebanggaan lokal. Contoh ya Coach ya, kalau di Bali ada kaos produk lokal yang sudah go Oh, iya, internasional, iya. ya kan? Joger, ya Joger. kan? Kemudian di Jogja juga ada Dagadu. Dagadu. Ya, Oke, saya nggak pernah ke Jogja sih. lebih sering ke Bali. Bali, Ya. ya. Nah, itu Anda bisa manfaatkan kebanggaan lokal
untuk membangun komunikasi yang lebih nasionalis, ya kan? Jadi dalam setiap berbicara, ya berikanlah contoh-contoh yang ada di sekitar kita, ya kan? Atau misalnya kita sedang mengkampanyekan objek wisata, ya kan? Ya lebih baik kita mengkampanyekan tentang Bali, Lombok, ya kan? Toraja dan sebagainya daripada misalnya objek wisata yang ada di Eropa, ya kan? Iya, Walaupun iya. saya juga lagi pengen ke Eropa nih. Wah, kan cuma pengen doang kan? Iya pengen doang, tapi yang penting seluruh Nusantara harus dikunjungi dulu. Wah, iya. Tapi ini mungkin masukan buat pemerintah kali ya. Oke, apa? Jadi kenapa harga untuk kita Tiket. traveling ya di Indonesia, di seputaran Indonesia lebih Lebih mahal, mahal. daripada kita ke luar negeri. Ya sebenarnya pemerintah kita tuh baik sama kita. Iya. Dia mendorong kita agar sering traveling ke luar negeri. Iya kan? Oke. Iya nggak? Iya. Ambil sisi baiknya. Kenapa tiket ke Makassar lebih mahal dibanding ke Singapura? Ya kan? Sebenarnya kan pemerintah mendorong agar semua orang Indonesia bisa ke luar negeri. Wah, saya susah ini kan karena tema kita nasionalisme. Kok tiba-tiba Nggak beloknya? berani dia. Beloknya luar negeri. Oke, yang ketiga, nih khususnya bagi Anda pelaku usaha, ya strategi komunikasi yang nasionalis adalah bangun komunikasi visual yang premium. Nah, paham nggak Coach maksudnya? Premium tuh kayak gimana? Jadi maksudnya ada keluar berlian-berlian. Ada premium, ada pertamax gitu. Iya. Dan kebetulan sekarang lagi banyak BBM langka kan? Iya, maksudnya begini. Komunikasi visual, misalnya produknya apa? Produk kacamata lokal. Oke. Ya. Komunikasi visualnya itu apa? Foto, video, oke. image, ya kan? Iya, iya, iya. Itu bikin dong sesi foto yang cakep gitu loh. Iya, Nggak iya. cuma asal jebret gitu kan, taruh di platform marketplace, pasar Iya, lokal iya, gitu kan. iya. Loka pasar ya kan? Iya, iya. Marketplace. Enggak. Ya, ajak fotografer produk khusus. Oh, tapi kalau Iya kan? pakai AI gimana, Coach? Bisa juga yang untuk menaikkan image atau citra produk lokal itu menjadi premium. Jadi premium itu bukan Komunikasi visualnya ya, Oh, bukan oke. harganya ya. Iya, iya, tapi tampilan komunikasi visualnya itu, looks-nya itu secara tadi foto visual gitu kan, itu terlihat mahal. Oh, oke. Ya cilok aja misalnya. Ya kan? Orang kan kalau beli cilok itu kadang di kemasan plastik gitu kan. Iya, Nah, betul. kenapa tidak misalnya bikin produk dengan kemasan yang lebih bagus? Ya kan? Drum gitu. Ya jangan juga gitu. Kemudian dibikin foto, ya kan, di display, dipasang di gerobaknya, kan Iya, cakep. iya. Kayak Starling itu loh, Starbucks keliling, ya kan, kopi sepedaan atau Iya. naik motor gitu kan. Iya. Itu kan dikemas dengan menarik kan. Iya, Ada foto-foto produknya gitu kan. Iya, Nah, iya. bikin komunikasi visualnya itu secara bagus agar tampak premium. Orang jadinya bangga gitu loh. Oh, oke. Ada yang waktu ini kalau saya lihat pernah tahu kisahnya Xiaomi Ping? Oh iya, tahu, iya. Xiaomi Ping. Jadi Iya. itu adalah Udah lama ya? Udah lama. Saya nggak tahu itu masih ada atau tidak ya. Jadi silakan pemirsa kalau Anda tahu ya silakan Anda beritahu ke kami gitu Iya, kan. jangankan Xiaomi Pink. Nah, UMKM kita yang jualan anak ayam aja ada yang yang jualan anak kuning, ayam? ada yang ungu, Oh, iya, ya kan, iya, warna-warni iya. kan. Nah, kan lebih lucu lagi kalau dia bikin akun medsos kemudian di foto-foto tuh produknya, betul. ya kan, tapi dengan premium, ya iya, kan? iya. Nah, kalau misalnya Xiaomi Ping dia mengkisahkan, jadi menggunakan Mengisahkan. mengisahkan ya video, jadi tentang perjalanannya dia, kenapa dia bikin akhirnya somai, Kenapa gitu kan? Ya waktu itu dia tidak ada usaha, dia kok nggak salah kerja waktu itu ya, kemudian akhirnya tidak bekerja lagi karena satu hal di perusahaannya, akhirnya dia harus usaha menghidupi keluarganya, dia bikin yang terpikir adalah somai, tapi ke somai itu udah biasa, dia pengen bikin sesuatu yang bisa menarik orang, makanya dibikin semuanya pink. Pink, ya. Nah, dan akhirnya kisah itu diangkat, orang rame-rame mencari somai pink itu, ya kan? Jadi kisah itu yang akan membuat orang akhirnya mau masuk, jadi mau untuk beli. Aslinya bahkan tuh Xiaomi warna apa sih? sama aja. Apa? Maksudnya somai kan maksudnya Putih asli somai atau apa? Coklat-coklat gimana? Oh, ya, Ya, maksudnya- tapi kan maksudnya ini loh, maksudnya tempatnya pink, sepedanya Semuanya serba pink. pink. Oh, ya, termasuk penampilan- Xiaomi-nya juga? Enggak, somainya enggak. Somainya enggak. Aku pikir maksudnya kalau dia bikin produk Xiaomi yang tadinya mungkin warnanya kecoklatan putih gitu. Malah orang nggak berani makanya. Nggak berani. Nah, Bikin Xiaomi biru. iya. Jadi sebenarnya kita ini rata-rata sih bukan di Indonesia aja,
di manapun ya namanya manusia itu suka namanya cerita. Iya, betul. Maka selalu berkembang namanya fabel, kisah. Ya, ini kan? makanya nomor satu tadi Ya. menjual cerita. Iya, dan ketika itu kita bisa angkat dan yang ini apalagi secara premium dibuat yang kisahnya wah sedih kayak ibaratnya kayak film yang model sekarang tuh efeknya yang ada garis-garis kayak gimana. Iya, iya. Jadi ada efek Dramatisasi. Nah, jadi ternyata manusia itu 80% keputusan pembelian itu karena emosi, bukan Iya. karena logika. Betul. Jadi bangkitkan sisi emosi maka Anda bisa lebih menjual. Oke. Ya, tapi tahu kan arti cerita? Apa? Orang Sunda. Hah? Cerita. Cerita. Kita habiskan dulu bintangnya. Tolong lain kali bintangnya. Iya, oke, siap. Nah, saya punya 4 tips. Oke. 4 tips. Dari 3 tips harusnya 4 Satu nih. lagi. Satu lagi. Ya. Ini pakai joki ya bikinnya. Yang pertama adalah pahami kebutuhan lokal. Iya. Karena kadang-kadang orang Indonesia itu suka mencontek saja. Maka jangan cuman kopi plek ketiplek ya. Jadi ada kopi Anda sesuaikan. Iya. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, Anda riset dan analisa solusi. Kadang-kadang begini, yang terpikirkan sama Anda saat ini sebagai suatu solusi, belum tentu itu adalah solusi yang paling baik dan paling bisa menjual. Tapi kalau Anda riset jauh lebih mendalam, Anda lakukan seperti apa sih? Riset dengan para konsumen Anda atau calon pasar Anda. Itu akan lebih penting. Apalagi kalau misalnya Anda belajar tentang namanya design thinking, Anda bisa menggunakan namanya empathy map dan Anda akan lebih paham. Nah, yang ketiga adalah buat purwarupa produk atau prototype ya. Prototype dari produknya supaya apa? Orang bisa tahu apa yang kamu jual, jangan cuma cerita, tapi ada sesuatu yang ditampilkan karena hampir 80% orang itu atau 70-80% itu orang visual ternyata. Jadi gimana cara kita untuk bisa menampilkan supaya orang bisa melihat dan akhirnya orang bisa mau membeli karena dilihat apalagi premium kata Coach Doni. Yang keempat adalah jualah manfaatnya dengan cerita silahkan. Tapi jualah dari sisi manfaat. Karena coba kalau Anda lihat misalkan untuk di dealer mobil, kemudian Anda lihat untuk ke properti, rata-rata mereka jual adalah fitur. Betul. Pak, saya punya misalnya di sini 2 kamar, 1 Iya. kamar mandi, luas sekian. Ya kan ada AC, terus pintunya pakai smart door. Atau Ya. rumah 2 lantai harga 1 lantai. Iya, 2 rumah lantai, 1 Dua lantai. rumah lantai, rumah 2 lantai. Rumah 2 Dua rumah lantainya doang. rumah 2 lantai Iya, ya kan. harga Jadi ini saya ajarkan bagaimana menjual dengan emosi. Akhirnya dipakai salah satu perusahaan developer properti di Jawa Tengah, Coach. Oke. Dan akhirnya dia jual, dulunya dia jual mati-matian dia bahwa kita punya kualitas lebih bagus. Sekarang hidup-hidupan. Akhirnya dia bikin satu baliho. Oke. Baliho dia cuma menggambarkan ada bapak yang disambut sama ibu di tempat lokasinya dia. Oh. Dan itu menunjukkan namanya kehangatan. Dari yang pertamanya dia udah ada rumah dijual nggak laku-laku, sekarang jual gambar pun laku, Coach. Ya, bangkitkan emosi. Wah. Iya. Betul. Wah, langsung Bangkitkan kayaknya. emosi itu ketika harus bayar cicilan emosi. Itu juga membangkitkan. Tapi Anda juga jangan emosi pemirsa, karena kita juga harus mengakhiri di episode Waduh, kali ini. hampir saya gebrak meja ini. Karena nanti kita akan kembali lagi dengan topik-topik lain yang pastinya juga sama menariknya. Maka selalu pastikan Anda menonton program Beken ini, Bisnis Elit dan Keren, di mana kita akan selalu menyajikan strategi bisnis dan juga komunikasi. Baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Thank Doni. you, Coach. Sudah dipersiapkan lagi untuk Ya, berikutnya. Oh, yang lain lagi Oke, ya. saya siapkan. Baik pemirsa, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.